Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irhan Agus Setiadi ingin mencoba mereview kembali materi yang disampaikan oleh Ibu Erni Rauza di pertemuan pertama sistem basis data. Dalam pertemuan pertama ada 8 poin yang disampaikan, yaitu konsep dasar basis data, evolusi teknologi basis data, sistem pemrosesan berkas, sistem basis data, komponen sistem basis data, DBMS, abstraksi data, dan bahasa basis data. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas terlebih dahulu pengertian basis data. Basis data terdiri dari kata basis, yaitu adalah kumpulan atau markas atau gudang atau tempat bersarang. Data adalah fakta tentang objek, orang, dan lain-lain yang dinyatakan dengan nilai yang berupa angka, simbol, dan lain-lain. Dari beberapa penjelasan dari para ahli, bisa kita ambil kesimpulan bahwa basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan dan tanpa pengulangan data untuk memenuhi kebutuhan. Langsung kita ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar basis data. Basis data tersusun atas beberapa komponen dasar, yaitu yang pertama sistem berkas, yang kedua sistem akses, yang ketiga organisasi file. Sistem berkas adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengetahui bagaimana menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Sedangkan sistem akses adalah cara yang digunakan untuk mengambil informasi dari suatu file. Organisasi file adalah bagaimana atau teknik apa yang digunakan untuk menggambarkan pada file tersebut. Poin yang kedua, evolusi teknologi basis data. Mulai pada tahun 1960-an, sistem pemrosesan berkas, DBMS, dan layanan informasi online berbasis teks. Tahun 1970-an, penerapan sistem pakar pada sistem pendukung keputusan dan basis data berorientasi objek. Tahun 1980-an, sistem hypertext yang memungkinkan melihat basis data secara acak berdasarkan suatu kunci. Tahun 1990-an sampai dengan sekarang, sistem basis data cerdas dan sistem basis data multimedia. Untuk poin yang ketiga, sistem pemrosesan berkas. Ya, kita bisa lihat dari tabel, yaitu secara sistem pemrosesan berkas secara tradisional. Misalnya ada user 1 yang masuk ke program aplikasi Personalia. User tersebut mengubah atau mengganti atau menambahkan data yang ada di dalamnya, kemudian disimpan ke berkas Personalia. Nah, user kedua juga masuk ke program aplikasi pelatihan, sama melakukan hal yang sama seperti user 1, kemudian disimpan di berkas pelatihan. Nah, kedua user ini menyimpan di tempat yang berbeda, sehingga ketika ada user 2 ingin mengakses
program aplikasi personalia misalnya, itu akan kesulitan karena penyimpanannya terpisah. Nah, kelemahan dari sistem ini adalah data redundancy and inconsistency. Nah, susah bahasa. Yaitu kelebihan data dan ketidakkonsistenan. Nah, yang kedua, sukar atau sulit dalam akses data. Yang ketiga, data asing atau isolasi, terpencil, pemisahan. Yang ketiga, masalah integritas. Yang masalah yang selanjutnya adalah masalah keamanan dan masalah otomatisasi. Maka dari itu, digunakanlah pemrosesan file dengan menggunakan pendekatan basis data, yaitu user 1 dan user 2 masuk ke program yang sama, yaitu DBMS, yaitu alat yang digunakan untuk memproses basis data di tempat yang sama di satu tempat, sehingga disimpan di basis data juga di tempat yang sama. Nah, keuntungan pemakaian sistem basis data ini adalah terkontrolnya kerangkapan data, konsistensi data dapat dipakai bersama, memudahkan standarisasi, keamanan data terjamin, terpeliharanya integritas data, dan data independence. Poin yang ketiga, sistem basis data. Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Sehingga sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas basis data dan sekumpulan program, yaitu DBMS, yang memungkinkan beberapa user mengakses dan memanipulasi data tersebut. Poin selanjutnya adalah komponen sistem basis data, yaitu perangkat keras atau hardware. Yang kedua, sistem operasi atau operating system. Yang ketiga, basis data atau database. Yang keempat, sistem, yaitu aplikasi atau perangkat lunak pengelola basis data atau DBMS. Yang kelima, pemakai. Yang keenam, software lain yang bersifat opsional. Nah, maksudnya itu tidak harus ada, bisa tidak gitu. Poin selanjutnya adalah DBMS atau Database Management System. Adalah suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi secara praktis dan efisien. Contoh produk DBMS adalah Oracle, Informix, Sybase, DBase, MS SQL, Ingres. Poin selanjutnya adalah abstraksi data. Merupakan tingkatan dalam bagaimana melihat data dalam sistem basis data. Ada 3 level abstraksi data, yaitu level fisik, yang kedua level logik atau konseptual, yang ketiga level penampakan. Level fisik adalah bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Sedangkan level konseptual yaitu menggambarkan data apa yang sebenarnya, maksudnya secara fungsional, disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data lain. Sedangkan
Level penampakan adalah user yang menikmati sebagian dari basis data. Poin yang terakhir adalah bahasa basis data. Itu merupakan cara berinteraksi pemakai dengan basis data yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pembuat DBMS. Bagian dari basis data. Data Definition Language atau DDL. Bahasa yaitu bahasa yang digunakan untuk menggambarkan basis data secara keseluruhan. Operasi yang dapat dijalankan adalah membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, menentukan struktur. Hasil kompilasi dari DDL ini adalah kamus data atau data dictionary. Bagian basis data yang kedua adalah data manipulation language atau DML, yaitu bahasa untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data, seperti penyisipan, penghapusan, dan update. Demikian review dari saya tentang pembahasan di pertemuan pertama dari Ibu Erni Roza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.